Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Alhamdulillah di pertemuan kita kali ini, kita melakukan pembelajaran secara daring bersama Ibu Febia sebagai guru mata pelajaran IPA yang akan mengajarkan kalian tentang materi hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, jangan lupa sebelum mulai pembelajaran dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Kalau sudah dipersiapkan alat tulisnya, berarti kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang listrik statis. Kira-kira apa ya itu listrik statis? Terus, bagaimana bisa terjadi listrik statis? Muatan apa saja yang ada di dalam listrik statis? Nah, semuanya akan kita bahas di pertemuan pada hari ini. Baik, jadi sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu mau nanya dulu nih sama kalian semua. Di antara murid-murid Ibu sekalian, ada yang bisa menyebutkan apa saja gejala kelistrikan yang terjadi di sekitar kita? Buat yang udah mengetahui jawabannya, boleh langsung dituliskan di buku catatannya masing-masing ya, untuk nanti kita bahas. Jadi, gejala kelistrikan yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari, salah satunya dapat kita lihat ketika hujan turun. Nah, ketika hujan turun, anak-anak suka memperhatikan nggak? Kalau hujan biasanya disertai dengan kilatan cahaya dan gemuruh yang sangat keras. Ada yang tahu peristiwa apa itu? Betul sekali, jawabannya adalah petir. Jadi peristiwa yang terjadi ketika hujan turun, lalu disertai dengan kilatan dan gemuruh yang sangat keras, itu namanya petir. Nah, anak-anak sekalian, tahu nggak bagaimana proses terjadinya petir? Untuk itu, nanti kita akan menemukan jawabannya di akhir pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memasuki ke pembelajaran inti, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran, metode, serta manfaat yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi hari ini. Bahwa di pembelajaran kita hari ini, Ibu menggunakan metode discovery learning dengan pendekatan saintifik. Bisa dilihat di sini tujuan pembelajarannya ya. Baik, anak-anak sekalian, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian listrik statis. Jadi, listrik statis adalah gejala kelistrikan yang terjadi akibat perbedaan kedua muatan yang dimiliki oleh benda. Nah, kita semua sudah belajar tentunya di pertemuan sebelumnya bahwa setiap benda yang ada di sekitar kita tentunya memiliki muatan, baik itu positif ataupun negatif, tergantung jumlah muatan yang ada di dalamnya. Kalau benda itu bermuatan positif, berarti lebih banyak proton yang ada di dalam benda. Kalau sebuah benda bermuatan negatif, berarti kebalikannya, lebih banyak elektron yang ada di dalam benda. Dasar dari pembelajaran listrik statis adalah sebuah atom. Atom ini terdiri dari 3 muatan, ada positif, negatif, dan netral. Muatan positif sering kita sebut sebagai proton, dan muatan negatif sering kita sebut sebagai elektron, lalu yang terakhir muatan netral sering kita sebut sebagai neutron. Nah, di sini Ibu menampilkan salah satu model atom yang dinamakan model atom Niels Bohr. Nah, di model atom ini kita bisa lihat bahwa di kulit-kulit terluarnya itu terdapat elektron dan di dalam inti atomnya terdapat proton juga neutron. Jadi, elektron ini letaknya ada di kulit atom, sedangkan proton dan neutron letaknya ada di inti atom. Nah, atom juga terdiri dari beberapa lapisan kulit yang biasa disebut kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N. Baik, anak-anak sekalian, kalau kita belajar tentang listrik statis, seperti yang udah Ibu singgung tadi di awal, bahwa salah satu contoh peristiwa yang ada di sekitar kita ialah ketika hujan turun, yang disertai dengan kilat dan juga gemuruh, itu dinamakan petir. Nah, petir ini terjadi karena awan di udara bergesekan antara satu dengan yang lainnya dan menghasilkan beda potensial. Nah, peristiwa terjadinya petir terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah peristiwa ionisasi. Peristiwa ionisasi ini terjadi karena elektron bebas yang ada di permukaan awan itu terbawa angin, lalu antara awan satu dengan awan yang lainnya itu saling bergesekan, di mana nanti akan terjadi beda potensial di suatu tempat, lalu akan dialirkan ke permukaan bumi. Peristiwa inilah yang sering kita lihat berupa kilatan cahaya dan suara gemuruh yang hebat. Nah, ini dinamakan petir.
Peristiwa yang kedua terjadi karena gesekan dua awan yang menghasilkan ion listrik. Baik, anak-anak sekalian, kalau kita belajar tentang listrik statis, berarti kita juga mempelajari interaksi antar dua muatan. Di sini Ibu punya contoh sederhananya. Ibu sudah menyediakan kain dan juga sudah menyediakan penggaris. Nah, di sini kain ini awalnya bermuatan netral, di mana antara proton dan elektronnya jumlahnya sama. Lalu, ketika ada sebuah penggaris digosokkan dengan kain seperti ini, nanti lama-kelamaan kain akan berubah menjadi positif dan penggaris akan berubah menjadi negatif. Karena elektron yang ada pada kain berpindah ke penggaris. Jadi penggaris memiliki muatan listrik karena kelebihan elektron. Nah, penggaris ini nanti kalau kita dekatkan ke potongan kertas, ia akan mampu menarik potongan kertas tersebut karena penggaris memiliki muatan listrik. Nah, peristiwa sederhana ini yang sering kita sebut dengan listrik statis. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang interaksi antar dua muatan yang terjadi pada peristiwa listrik statis. Nah, alat bahan yang perlu kalian siapkan yang pertama ada laptop, kuota internet, alat tulis, lalu juga website laboratorium virtual penunjang yang bernama PET Colorado. Perhatikan interaksi antar dua muatan melalui percobaan sederhana berikut ini. Dan jangan lupa tuliskan hasil pengamatanmu di tabel pengamatan. Baik, bagaimana anak-anak sekalian pembelajaran kita pada hari ini? Nah, barusan kita sudah melakukan percobaan sederhana tentang listrik statis. Jadi, dari pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui bahwa listrik statis adalah gejala listrik sederhana yang terjadi di sekitar kita akibat perbedaan dua muatan. Nah, listrik statis ini cenderung diam. Sementara kalau listriknya bergerak, kita akan mempelajari di materi pertemuan selanjutnya tentang listrik dinamis. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua anak-anak murid Ibu yang sudah menyimak. Semoga materi hari ini bermanfaat. Dan jika masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp group. Nanti di akhir pembelajaran akan Ibu kirimkan evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Ibu semua yang hebat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, terima kasih. Dan jangan lupa istirahat, makan siang, serta tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.